Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Noviawan, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 2 Karangnangka, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Sudah ya, berarti setelah tadi menyepakati keyakinan kelas, saya bacakan saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, keyakinan kelas yang kedua, bersikap sportif dan jujur di lapangan. Yang ketiga, jujur pada saat asesmen PJOK. Yang keempat, tidak jajan ketika pembelajaran PJOK. Ini sering ya. Yang kelima, melaksanakan piket merawat alat olahraga baik sebelum pelajaran maupun setelah pelajaran PJOK. Alatnya dikembalikan di gudang, dihitung lagi polanya. Yang keenam, menjaga kebersihan lapangan dan kelas PJOK. Semua sudah ya? Oke, silakan maju untuk mengumpulkan dan menempel konsistensi kamu. Keyakinan kelas, David. Yara. Oke. Harus bisa disepakati dan dilaksanakan ya. Udah Pak Tuli udah tidak perlu mengingatkan lagi kesadaran kalian ya. Ayo semangat, tetap semangat. Sudah semua. Jadi masih nunggu, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di acara aksi nyata modul 1 titik 4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak-bapak yang kami hormati, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari Ketua Komunitas Maju Bersama Kecamatan Bukateja, dan acara yang ketiga adalah pemaparan dari narasumber kita
mengenai penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang nanti akan disampaikan oleh narasumber yang kita tunggu bersama, yaitu Bapak Ruli Noviawan SPD CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 2 Karangaka, Kecamatan Bukateja. Terima kasih. Luar biasa. Pada siang hari ini kita akan mendapatkan ilmu baru yang luar biasa akan disampaikan oleh Bapak Ruli Noviawan. Oleh karena itu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Komunitas Maju Bersama Kecamatan Bukateja kepada Bapak Ferry Paparedi Ika dari SD Negeri 1 Butuh. Kami silakan. Di sini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rasulullah, yang saya banggakan dan saya hormati teman-teman dari komunitas Bekerja Bersama. Jaya. Terima kasih. Masih ada semangat ya. Siap. Kita lanjutkan budaya positif ini seperti halnya pada saat ini. Nanti kita akan mendengarkan beberapa ilmu dari CGP kita, kebanggaan kita, pedoman kita nanti di komunitas Bapak Ruli Noviawan SPD. Sebelumnya, marilah kita tidak lupa bersyukur masih bisa dikumpulkan di tempat ini atas rahmat dan hidayahnya bikaumina. Alhamdulillah. Mudah-mudahan praktek baik ini selalu dijaga setiap minggunya minimal 1 kali Pak. Okay? Siap. Okay. Karena kita butuh asupan ilmu dan gizi yang baik. Okay? Terus salawat dan salam kita panjatkan kehadirat Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang diberikan syafaatnya oleh beliau. Amin. Saya tidak akan berlama-lama karena saya sudah menantikan ilmu yang akan disampaikan oleh CGP kita, Bapak Ruli Noviawan. Mudah-mudahan ke depan harapan saya itu tetap menyampaikan budaya positif. Okay? Untuk teman-teman yang belum CGP, silahkan nanti mengikuti jejak Bapak Ruli Noviawan SPD yang mudah-mudahan selepas ini menjadi ketua atau K3S di Kecamatan Bukateja. Kita berawal dari doa yang baik, mudah-mudahan nanti juga dikabulkan. Saya sebagai ketua komunitas banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ruli Noviawan sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi kepada teman-teman komunitas. Itu yang tadi saya tegaskan, minimal 1 minggu 1 kali Pak, nanti menyebarkan budaya positif. Jadi ilmunya tidak berhenti di panjenengan, nanti ke depan teman-teman juga ada ilmu baru yang didapatkan dari panjenengan, terutama bidangannya ini, jangan lupa itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya kita lihat dulu. Komunitas Bahagia Bersama. Saya. Dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua komunitas kita, Bapak Ferry Paparedi Ika yang sudah menyampaikan sambutannya, motivasinya kepada kita semua. Mudah-mudahan teman-teman anggota dari komunitas ini semakin bersemangat untuk mengikuti jejak narasumber kita dari Pak Ruli Noviawan untuk menjadi CGP. Selanjutnya untuk acara yang ketiga, yaitu yang acara yang kita tunggu-tunggu bersama, sudah kita nantikan dari 1 bulan yang lalu. Kita sudah nantikan untuk menimba ilmu dari narasumber kita, yaitu Bapak Ruli Noviawan SPD. Kepada Bapak Ruli Noviawan kami silakan untuk memaparkan pemahaman mengenai penerapan budaya positif. Tepuk
tangan untuk Pak Ruli Noviawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Saya sangat terharu sekali dari rekan-rekan semua untuk datang dan hadir di acara saya, khususnya di aksi nyata modul 1.4, yaitu yang membahas tentang budaya positif. Terima kasih atas waktunya. Dari saya sekali lagi mengaturkan terima kasih. Yang terhormat, yang kami hormati Bapak Ferik Paparedika selaku Ketua Komunitas Belajar kita, Komunitas Maju Bersama. Berarti ya sekali lagi ya. Komunitas Bahagia Bersama. Luar biasa, terima kasih, tepuk tangan dong. Yang saya hormati rekan-rekan dari anggota komunitas Bahagia Bersama, kita selalu berbahagia dalam arti konteks di dunia pendidikan yang kita geluti. Saya yakin panjenengan adalah guru-guru yang berpengalaman, guru-guru yang luar biasa, dan guru-guru yang berdedikasi untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di wilayah Kecamatan Bungkardesa. Tepuk tangan dulu lagi dong. Semakin banyak tepuk tangan, berarti semakin semangat siang hari ini. Langsung saja di dalam modul 1.4 ini, yaitu tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Tugas kami selaku CGP adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Sudah bisa dibaca di slide nih, di LCD ini. Sebelumnya saya akan bercerita sedikit tentang CGP. CGP itu apa sih? Nah, ini juga salah satu budaya saya untuk memberikan hal positif ya. Selalu saya tekankan teman-teman yang belum mengikuti CGP, persiapkanlah, ikutilah, karena ini adalah program yang luar biasa dari pemerintah. Ada uangnya, ada, saya sudah bercerita ya. Cuma untuk orientasi kedepannya itu adalah untuk kita sendiri dan untuk kemajuan pendidikan yang sedang digalakkan pemerintah, yaitu program Merdeka Belajar. Nah, program Merdeka Belajar itu apa? Nah, salah satunya pemerintah mengadakan calon guru penggerak yang nantinya akan diciptakan menjadi seorang leadership atau pemimpin dalam dunia pembelajaran. Nah, jadi nanti Bapak Ibu dicetak menjadi pemimpin atau leader, baik untuk menjadi pemimpin di sekolah, yaitu kepala sekolah, ataupun nanti menjadi pengawas, ataupun nanti bisa di jenjang yang lebih tinggi lagi melalui pendidikan calon guru penggerak. Selamat datang para guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nanti setelah ini nanti panjenengan bisa untuk menerapkan disiplin sekolah di lingkungan panjenengan, di sekolah panjenengan. Karena di komunitas belajar ini kan berbagai macam sekolah di wilayah Kecamatan Bungkardesa. Next. Nah, konsep inti budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah konsep inti budaya positif. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Dan yang keenam adalah posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Nanti kita akan kupas satu-satu, tapi mungkin tidak semua. Nanti kita akan fokus ke salah satu budaya positif yang akan saya angkat di tema pembelajaran pada siang ini. Next. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan
prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekarang yang digalakkan pemerintah untuk di kurikulum kita adalah berdiferensiasi. Artinya ada yang tahu berdiferensiasi? Keberagaman atau perbedaan. Nah, ini dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan di modul ajar, Bapak Ibu. Karena kita di kurikulum itu sudah berubah ya, dari kurikulum K13 menjadi kurikulum Merdeka Mengajar. Kita dibagi menjadi fase-fase itu. Ada fase A sampai fase F. Fase A, fase B, fase C sampai fase F. Jadi karena ini salah satu contoh, misalnya di fase A kelas 1, kelas 2 ya. Ketika di capaian belajar di kelas 2 seorang murid itu belum bisa perkalian atau penjumlahan, itu boleh turun dan boleh bergabung di kelas 1. Di mapel saya di PJOK juga seperti itu sama. Ketika untuk gerak dasar lokomotor, misalnya keseimbangan, di murid kelas 2 belum bisa melakukan keseimbangan dengan bagus. Misalnya berjalan di balok yang mungkin lebarnya kita buat 10 cm untuk belajar keseimbangan. Nah itu nanti boleh turun belajar mengikuti atau memperdalam melatih di kelas 1. Nah itulah namanya salah satu contoh berdiferensiasi atau di Merdeka Belajar itu kita memerdekakan murid sesuai dengan kemampuannya dan kebutuhannya. Nah, sesuai dengan profil tentunya ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi yang pertama mungkin panjenengan sudah tahu, bahkan ada lagunya ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, ada yang apa lagunya? Dan bertakwa Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, dan benar prinsip. Ya, terima kasih. Itu seperti itu ya. Jadi memang untuk profil pelajar Pancasila itu dari tingkat satuan pendidikan, dari semua jenjang, dari TK, SD sampai SMA atau SMK. Di fase TK pun, di fase orientasi, di fase dasar itu juga sama. Next. Nah ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah ini ada gambar seorang guru sedang di belakangnya murid. Ini dianalogikan guru itu mengontrol murid. Nah terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, dan ini ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi analoginya kita itu adalah seorang petani. Petani itu kita dihadapkan dengan sebuah profesi, yaitu kita menanam padi. Di situ kita berperan bisa merawat, memupuk, menyirami. Nah, itu sama dengan kita, analoginya kita menjadi guru. Kita bisa mau bagaimana murid kita, itu adalah kita yang paling berperan. Dengan seperti yang dicanangkan oleh pemerintah tadi di kurikulum Merdeka itu, dengan berdiferensiasi tentunya. Next. Next, langsung next lagi. Nah, sekarang kita ke disiplin positif.
Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yaitu artinya belajar. Disiplinnya mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik untuk menuju ke arah yang lebih baik. Jadi di dalam pembelajaran budaya baik ya, yaitu kita di disiplin positif ini, kita yang kita tanamkan adalah nilai-nilai intrinsik. Jadi kita kalau dulu dengan paradigma yang lama ada yang namanya hukuman dan sanksi. Sekarang itu sudah bergeser, kita berusaha untuk menghapuskan itu. Jadi sudah tidak ada hukuman dan sanksi. Yang ada nanti kita yang akan mengedepankan yaitu motivasi intrinsik lewat nanti pemahaman segitiga restitusi. Nanti ada di next selanjutnya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi yang kita sadarkan nanti dari motivasi intrinsik dari siswa tersebut, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, yang sampai saat ini masih sering menggunakan penghargaan, ore itu bagus sekali, terus ini sini kamu saya kasih hadiah, itu nanti kita berusaha kita hapus. Karena itu akan ada dampak-dampak negatif yang ditimbulkan untuk anak itu sendiri maupun untuk anak-anak yang lain. Next, next langsung aja. Motivasi perilaku manusia. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sebaiknya menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri sendiri. Ketika murid bertujuan untuk bisa atau berprestasi karena penghargaan, itu akan menimbulkan nilai atau dampak yang kurang baik, baik dari murid itu sendiri maupun untuk dampak murid-murid yang lain. Lanjut next. Nah, sekarang ini ya, ini yang sering yang nanti akan kita perdalam bersama di materi pembelajaran ini, konsep disiplin dengan identitas gagal. Satu, nah, ini jelas panjenengan sudah sering ya, sudah sering dan sudah mungkin menerapkan dengan hukuman. Hukuman itu adalah sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan diberikan. Nah, biasanya kalau murid tiba-tiba berkelahi dengan datang langsung kamu lari 10 kali lapangan atau halaman, nah, itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Terus murid tidak tahu yang akan diberikan sama, kemudian bersifat satu arah, hanya murid yang terhukum saja. Kemudian menyakitkan, murid tidak nyaman, apalagi kalau sudah hukuman bersifat fisik, dicubit, ditampar, dan itu masih banyak kasus-kasus yang di media sosial itu, bahwa murid itu sering viral karena gurunya memberikan hukuman yang berlebih. Kemudian dapat berupa hukuman fisik atau psikis, mengata-ngatai murid, kamu itu yang kurang bagus, sehingga dia akan melekat di dalam psikisnya. Bahkan mungkin sampai akhir hayat dia menjadi murid, dia masih ingat, saya dulu dikatain yang kurang bagus sama bapak ibu guru. Itu sangat berdampak yang mungkin tanpa kita sadari.
Kemudian penghargaan tidak efektif karena ini bisa menjadikan motivasi belajar yang kurang bagus. Motivasi belajarnya hanya untuk penghargaan. Oh, aku kalau mengerjakan PR nomor 1 paling utama, paling cepat sendiri, nanti dapat hadiah dari bapak ibu guru. Nah, ini kurang efektif. Kemudian merusak hubungan. Oh iya Pak Arif, kamu pintar sekali ya, tidak seperti teman-teman kamu yang lain. Itu akan merusak hubungan dengan sesama murid yang lain. Itu yang sering kita tanpa sadari seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas, ini jelas. Kemudian merampas hak menghargai dirinya, ini juga sudah jelas. Next. Nah, ini konsekuensi. Nah, konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati dan tertera di peraturan. Jadi ini penjelasannya, siapa yang tidak mengerjakan PR nanti konsekuensinya adalah apa anak-anak ini Pak menyapu kelas ketika nanti pulang sekolah, itu salah satu bentuk konsekuensi. Murid dibuat tetap tidak nyaman, sama sebenarnya. Sikap guru sering mengontrol murid, nah ini yang sering terjadi. Jadi kita memegang peranan penuh dalam konsekuensi itu. Terus kemudian ada stimulus respon. Nah, ini yang terbaru, ini ya, yang kita pelajari bersama kemarin di modul 1.4, yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Nanti kita baca, nanti panjenengan mendapatkan sesuatu yang indah ketika panjenengan menjadi seorang guru. Ini murid bertanggung jawab terhadap perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Terus adanya teori kontrol dari dalam murid itu sendiri. Oh ya, saya tidak boleh seperti itu, berarti saya tidak akan melakukan seperti itu, saya tidak mungkin melanggar. Itu kontrol dari intrinsik dari murid itu sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ketika sudah terlanjur salah, nanti di dalam restitusi itu murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Next. Nah, pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Pengertiannya, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sudah pahami? Ini menurut Bosen di tahun 2004. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun memperbaiki kesalahan. Nah, nanti ada suatu contoh-contoh percakapan yang nanti akan saya tampilkan di video. Nanti kita berperan sebagai apa. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Ingat, kalau hukuman atau konsekuensi itu adalah paksaan. Nah, ini restitusi adalah tawaran. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Nanti yang dicari solusinya. Next. Ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ini perbedaannya. Ini ya, ini nanti contoh kita bisa mendalami bersama-sama. Contoh murid yang sering tidak mengerjakan PR. Next, Mas Dika. Nah, ini. Kalau hukuman, guru menghukum murid untuk berdiri di depan kelas dengan satu kaki. Orang garap PR ya, sini kamu duduk, kamu berdiri di pojok kelas dengan satu kaki. Itu adalah konsep hukuman. Guru marah pasti karena dia menghukum. Kemudian murid dampaknya apa? Menjadi takut. Berarti semua berdampak negatif, baik dari guru maupun dari murid. Konsekuensi. Nah, ini guru memberikan konsekuensi kepada murid untuk mengerjakan PR saat jam istirahat.
Guru tegas, murid menghormati peraturan. Ini lebih mendingan daripada hukuman tadi. Jadi orang nggak PR, ya udah nanti kamu mengerjakannya ketika pulang sekolah atau ketika saat istirahat. Nah ini restitusi yang akan kita dalami bersama. Guru mengajak diskusi dengan menanyakan keyakinan kelas untuk membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka, murid menghormati dirinya dan orang lain. Next, nanti kita akan mempelajari itu. Sekarang kita coba tebak-tebakan ya Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi. Nah ini, jadi hukuman dan konsekuensi itu adalah hal yang berbeda. Sebelumnya saya dulu juga sebelum mengikuti CDP ini bingung hukuman konsekuensi itu apa. Nah nanti di sini panjenengan sekilas bisa melihat hukuman itu apa, konsekuensi itu apa. Sekarang ini tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Coba kita lihat bersama. Next. Hukuman. Nah, ya kan? Kita masih sering salah. Kita masih sering belum mudeng. Nah, ini kata kuncinya mencatat 100 kali dalam buku kalimat. 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi dihukum, Bu. Nah ini sekarang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Kata kuncinya di mana? Lari mengelilingi lapangan basket terlambat sekolah. Coba kita buka bersama-sama. 1, 2, Buku bener Pak Rokin, luar biasa. Dapat hadiah permen kopi itu. Oh iya, tapi nggak boleh orang sambil senyum-senyum ini sambil duduk santai-santai gitu. Nah ini murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nah, gitu. Jelas sih hukuman apa konsekuensi. Harusnya dari belajar dari sini jenengan bisa tahu. Hukuman. Next, wah, betul. Berarti sudah mulai paham antara konsekuensi dan hukuman itu apa. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, kamu coret-coret. Aduh, Pak. Ya, ini membuka ini nanti ya. Ya, good. Mantap. Sudah bisa berimajinasi antara hukuman dan konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Nah ini Konsekuensi. pinter gitu sih, luar biasa. Dari buka saja. Tepuk tangan dulu dong. Komunitas belajar berbahagia bersama. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ayo klik. Ya hukuman seperti lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit. Oh shit. Pelajaran PJOK loh. Ayo. Konsekuensi karena ada pelajaran PJOK-nya. Ya kan, beda kalau misalnya terlambat seperti itu tadi, ini hukuman ya. Ini sama, cuman kata kuncinya di pelajaran PJOK. Next, lanjut. Sudah fresh ya, sudah tahu antara dasar dari budaya positif yaitu disiplin, konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Nanti ini tipe-tipe penghukum. Jadi ada banyak tipe guru. Coba jenengan nanti berangan-angan saya itu di tipe guru yang mana? Satu, apakah jenengan tipe guru penghukum? teman. Apakah jenengan tipe pembuat rasa bersalah? Semua adalah teman. Atau
jenengan bertipe sebagai teman, friend, lalu bro, ya, atau pemantau, dan atau yang levelnya paling tinggi adalah sebagai guru yang manajer. Nah, coba nanti berangan-angan. Klik Pak Dimas, lanjut. Ini contoh 5 penerapan posisi kontrol guru. Penghukum, kamu hormat bendera 1 jam. Ini kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Hormat bendera selama 1 jam. Hormat. Ini penghukum, tipe penghukum dia akan seperti ini. Saya yakin dengan pernah pasti. Mungkin pas kesu capek sehingga dengan seperti itu. Saya pun dulu juga sering seperti itu sebelum mengikuti guru penggerak. Ya. Terus kemudian membuat rasa bersalah. Dipanggil. Sini nak. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu. Dia membuat rasa bersalah anak itu, tapi tanpa memberikan solusi. Jadi hanya membuat rasa bersalah saja. Next, teman. Nah ini, sinilah sambil dirangkul. Ayo dong, ikutilah aturan sekolah, tolonglah bantu Pak Guru ya sekali ini saja. Ya usah, tidak apa-apa lah. Yang lain kali jangan diulangi lagi. Tanpa juga memberikan efek untuk berbuat lebih baik lagi atau perubahan. Itu sebagai teman. Pemantau, kamu sudah melanggar sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara, kamu beli atribut. Ini ada solusinya. Suruh membeli atribut. Dan jangan diulangi lagi ya. Nah, itu kalau tipenya pemantau. Coba nanti jangan berimajinasi. Aku kising seperti apa ya, tipe guru yang seperti apa. Next. Nah, ini kalau manajer ini yang nanti akan kita pelajari bersama. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ini di level paling tinggi ketika saya mempelajari pendidikan guru penggerak. Nanti ada penjelasannya yang lebih rinci. Next Pak. Posisi penghukum. Sekarang kita melihat video bersama. Ini video ya Pak? Oh, ini bukan ya? Sebentar. Bentar ya, masih dibuka videonya sama rekan saya, Bapak Ketua Komunitas kita, Bapak Redika. Kita lihat bersama-sama tipe dari kita menikmati bersama-sama. Ini murid datang terlambat sekolah. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula.
tadi tipe penghukum. Sekarang tipe guru, karakternya untuk menyelesaikan kasus murid yang membuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat Ini lagi, tipe nanti ibu yang pembuat berbuat rasa sekolah, bersalah. nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posesi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Naren, Panjenengan bisa berimajinasi seperti apa wah, saya sudah ini. jam berapa ini nak? Nah, Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini. kira-kira ada ya seperti ini ya, pasti ada. Dari 5 tadi karakter pasti ada. Sekarang pemantau atau monitor. Lihat. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah,
Ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu Bisa berimajinasi. Kira-kira saya di tipe guru yang Teman, seperti apa ya? Di dalam 5 posisi kontrol guru ya yang kita pelajari setelah kita melihat video, untuk posisi yang paling teratas yaitu di posisi kontrol sebagai manajer, yang itu nanti akan kita pelajari di segitiga restitusi. Mungkin Pak Jenengan sudah ada yang pernah mendengar yang ikut PPG Praja kemarin? Belum ada? Oh, oke, siap. Lanjut. Keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Di dalam segitiga restitusi itu kita mengedepankan keyakinan kelas. Kita menyuruh murid itu untuk meyakini keyakinan kelas. Jadi ini bukan sebuah peraturan, ya, tapi kesepakatan bersama yang mengedepankan antara dialog, konsekuensi, kemudian sama murid. Jadi guru dan semua murid mengedepankan keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ada yang menjawab, takut ditilang sama polisi karena melanggar undang-undang. Ketika sudah di level, itu di level paling rendah, tapi ketika sudah di level keyakinan diri sendiri, atau nanti itu di keyakinan kelas, kalau dianalogikan di kelas, itu adalah untuk apa? Keselamatan. Kalau terjadi benturan, ketika kecelakaan, kita akan selamat ketika kita memakai helm. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ketika dulu di zaman COVID, kita takut karena adanya razia masker dengan denda 50.000 sampai 100.000 ketika tidak. Tapi ketika sekarang itu adalah untuk apa? Menjaga kesehatan, untuk yang kita yakini. Tanpa kita sadar, oh ya ini untuk menjaga kesehatan. Nah, bagaimanakah pembentukan keyakinan kelas itu? Satu, bersifat abstrak, tidak ada aturan tertulis. Kemudian berupa pernyataan universal atau menyeluruh semua, baik guru maupun murid. Dibuat untuk pernyataan positif. Ini kita ulangi lagi. Saya melihat di SDN 1 Kebutuh, saya pernah ditegur ketika minum sambil berdiri sama Pak Tri. Pak, Bu, aku ngajar ini. Nah, itu sudah merupakan penerapan keyakinan kelas. Oh, berarti memang diyakininya, disepakatinya seperti itu. Kemudian dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Selalu pernyataannya positif tentang keyakinan kelas itu. Sedikit saja agar mudah diingat siswa. Nanti Bapak Ibu bisa membuat pernyataan keyakinan kelas apa saja. Misalnya,
saya sebagai guru PJOK, keyakinan kelas yang harus kita buat bersama ya, disepakati. Piket bola, jadi yang piket hari itu mengeluarkan bola dihitung jumlah sekian, nanti masuk gudang sekian. Kemudian bertanggung jawab, sportif dan berdisiplin ketika melakukan kegiatan PJOK. Ketika dalam pembelajaran misalnya materi sepak bola, tidak ada tackling yang sifatnya mencederai lawan, karena itu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Sesuai kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan, kemudian melibatkan semua warga kelas dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini saya ketika pembentukan keyakinan kelas, kemudian siswa menyampaikan keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas di kelas PJOK saya: saling menghargai, menghormati, mengerjakan piket bola bersama, sportif, pembelajaran tidak jajan pada saat jam PJOK, merawat dan menjaga alat olahraga. Ini tidak perlu ditulis, ini kita yakini. Ini untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa sendiri ya. Nah, ini segitiga restitusi. Ketika tadi dengan melihat video di slide yang terakhir, yaitu yang bersifat manajer di level tertinggi untuk posisi kontrol, yaitu adanya beberapa kalimat yang panjenengan dengar itu di konsep segitiga restitusi. Nah, pertama, ketika siswa atau murid itu melakukan kesalahan, satu yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika tadi nah ditanya, nanti panjenengan ketika di video tadi itu terlambat, itu jangan ada suatu penyalahan kepada murid. Misalnya semua orang itu bisa melakukan kesalahan, semua orang bisa melakukan kesalahan, ya tidak apa-apa melakukan kesalahan, itu kita stabilkan dulu. Kemudian setelah selesai menstabilkan identitas, baru validasi tindakan yang salah. Kira-kira kamu, kenapa kamu datang terlambat? Oh ya Bu, saya bangunnya kesiangan. Terus validasi tindakan yang salah. Loh, kenapa kamu bangun kesiangan? Oh tadi saya diajak Bapak tadi malam kondangan sampai pulang jam 11 malam. Tapi itu salah enggak ketika kamu harus datang ke sekolah terlambat? Iya Bu, salah. Nah, itulah sehingga murid itu memvalidasi bahwa tindakannya itu kurang tepat. Itu divalidasi dulu. Baru menanyakan keyakinan. Misalnya keyakinan di dalam kelas yaitu disiplin. Kira-kira nanti gurunya bilang, ini contoh adegannya. Kira-kira yang kamu lakukan itu salah apa benar ketika datang terlambat? Salah. Itu menanyakan keyakinan. Hal apa yang menurut keyakinan kelas kamu yang tidak sesuai disiplin? Karena datang terlambat tidak mencerminkan sikap keyakinan kelas disiplin. Ya. Terus kita baru untuk berusaha memperbaiki dari suatu tindakan yang salah. Terus kamu nanti bagaimana? Oh saya akan bangun lebih pagi. Tadi di video tadi dengan jam beker atau dibangunkan sama Kak Rina atau siapa atau ibulah. Disitulah prinsip dari segitiga restitusi. Lanjut. Nah ini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses pembelajaran yang sudah saya ceritakan sedikit tadi. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Seperti Pak Guru pun juga sering berbuat kesalahan. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan.
Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Next. Kemudian validasi tindakan di dalam segitiga restitusi berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Ini penting. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Kamu patut pada diri kamu sendiri karena kamu telah apa seperti itu. Itu menggeser. Jadi dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga siswa itu dapat mengutarakan. Ini keyakinan, menanyakan keyakinan kelas. Murid akan diberikan pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Seperti yang tadi yang kita lihat bersama di video. Keyakinan kelas apa yang tidak sesuai ketika kamu terlambat? Oh ya Bu, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama yaitu disiplin dan tanggung jawab. Terus mampu mengaitkan keyakinan kelas dengan tindakan yang salah. Itu tadi. Oh iya Bu, tadi keyakinan kelas disiplin dan tanggung jawab yang kurang sesuai. Dia tahu, oh berarti keyakinan ini. Nanti biar dia sadar tidak akan mengulangi terlambat lagi tanpa adanya hukuman dan konsekuensi. Apakah keyakinan kelas kita disiplin? Apa saja kita yang kita sepakati bersama? Disiplin dan tanggung jawab. Misalnya tidak datang terlambat, selalu piket sesuai harinya, menghormati guru dan sebagainya. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kelas yang bagus, yang ramah, yang disiplin. Nah itu tujuannya di situ, Bapak Ibu yang saya hormati semua. Jadi memang kadang kita harus banyak belajar lagi. Oh ternyata saya kemarin itu seperti ini menjadi guru yang bertipe seperti ini. Nah dalam materi modul 1.4 ini sudah di akhir nih, ini adalah penutup dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru itu mampu merefleksikan dirinya pada posisi kontrol. Nah, harapannya di posisi kontrol sebagai manajer. Jadi sekali lagi manajer bukan penghukum, bukan tipe sebagai teman, bukan tipe membuat rasa bersalah. Kita dituntut menjadi seorang manajer. Merefleksikan dirinya pada posisi kontrol manajer memang tidak mudah, tapi kita harus banyak belajar bagaimana perjalanan dirinya menjadi seorang among atau manajer, yaitu kita jadi guru sebagai profesi kita yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan profil P3, profil pelajar Pancasila. Itu menurut standar nasional pendidikan yang terbaru, yaitu di kurikulum Merdeka Belajar. Jadi mungkin dari situ, dari penjelasan modul 1.4 yang tadi saya jelaskan, boleh mengajukan pertanyaan atau mungkin boleh cukup. Yang jelas pada siang ini kita bisa saling berbagi. Ada pertanyaan, Pak? Dika? Oh ya, Indonesia. Oh ya, Pak Rodim, silakan Pak Rodim. Selamat siang Pak Doli. Ya, Pak Wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin memastikan saja, Pak Doli, terkait tadi keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas istilah itu saya baru dengar Pak Doli. Karena mungkin saya juga guru yang belum berpengalaman, beda dengan Pak Doli atau dengan Pak Dika selaku ketua komunitas kita. Jadi gini, tadi keyakinan kelas
yang ingin saya tanyakan, keyakinan kelas itu apakah sama dengan kesepakatan kelas? Karena kita, saya sendiri tahunya itu tentang kesepakatan kelas. Yaitu yang pertama itu sama atau tidak. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait tadi pemberian hadiah kepada anak-anak. Padahal biasanya dengan anak diberi hadiah itu mereka termotivasi untuk lebih giat belajar. Kita menyikapinya itu bagaimana? Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Apakah keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas? Sama Pak. Sama. Tadi ada slide yang saya lewati, itu sama dengan kesepakatan kelas. Jadi sudah tidak saya jelaskan lagi, itu langsung saya jawab sama. Itu kesepakatan ya. Terus untuk hadiah, itu ada teknik hadiah pemberian. Sekedar ini ada yang di belakang, nanti saya carikan. Hadiah itu boleh diberikan sebenarnya ya Pak, cuman pada situasi tertentu. Jadi ketika misalnya tidak di depan semua teman-temannya, itu yang kemarin saya dapatkan seperti itu. Boleh dipanggil secara personal, kemudian diberikan motivasi seperti itu. Karena pasti gini, kalau teman-temannya nih kamu kita saya kasih hadiah, itu nanti akan mempengaruhi psikis dari temannya yang kurang atau mungkin yang belum bisa seperti dia. Mungkin cukup ya dari saya mengucapkan terima kasih sekali. Sebelumnya saya akan share tentang komunitas belajar kita. Komunitas belajar bahagia. Terima kasih sekali. Tapi saya untuk juga silakan Pak ya. Terima kasih untuk waktunya kepada Pak Rudi. Masih ada pertanyaan lagi? Kelihatannya muka-mukanya ini masih pada penasaran gitu. Sudah cukup? Penjelasannya jelas sekali. Alhamdulillah. Berarti kita tutup untuk berbagi baik-baiknya, aksi nyata dari Pak Rudi. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf dari sebagai ketua acara sekaligus ketua komunitas bahagia bersama. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas antusiasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas bahagia bersama.